Halo semua, perkenalkan nama saya Febriani Panjaitan dari program studi Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mereview jurnal berjudul Machine Learning untuk klasifikasi varietas padi yang akurat di lingkungan tropis menggunakan sensor multispektral berbasis UAV. Jurnal ini ditulis oleh Arif K. Wijayanto, Ahmad Junaidi, A. Sujaswara, Miftahul B.R. Hamid, Lilik B. Prasetyo, Chiharu Hongo, dan Hiroaki Kuze. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Pertanian yang diampu oleh Pak Supriyanto dan Pak Harmiansyah. Varietas padi yang beragam memerlukan praktik yang khusus termasuk pemupukan dan irigasi. Untuk itu, para peneliti telah melakukan upaya besar untuk mengembangkan teknologi penginderaan jauh, termasuk penggunaan drone atau kendaraan udara tanpa awak yang disebut dengan UAV, yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam pertanian. Sensor multispektral yang terpasang pada UAV digunakan dalam pertanian terutama untuk menghitung indeks vegetasi seperti indeks vegetasi perbedaan normalized tradisional untuk menentukan kondisi tanaman. Menggunakan sensor multispektral yang terpasang pada UAV quadcopter untuk mengklasifikasikan varietas padi dan menjelajah aplikasi machine learning untuk mengklasifikasikannya. Untuk metodenya sendiri, yang pertama untuk lokasi dan instrumen yang digunakan ada 2 drone quadcopter. Untuk ketinggian UAV dioperasikan pada ketinggian 75 meter dari titik lepas landas untuk menangkap area studi. Untuk perangkat lunak yang digunakan yaitu Pix 4D chapter versi 4.13.0. Kecepatan UAV menangkap gambar dengan kecepatan konstan sekitar 6 meter per sekon. Untuk parameter pengambilan gambar yaitu field of view horizontal sebesar 62 derajat, lebar area yang ditangkap sekitar 90 meter, jarak pengambilan gambar tanah adalah 8,2 cm per pixel. Untuk rancangan plot eksperimental, terdapat 24 plot eksperimental yang diamati. Masing-masing plot menampilkan salah satu dari 3 varietas padi berproduksi tinggi. Pengulangan dan lokasi plot setiap varietas diwakili oleh 8 plot pengulangan. Ada 20 titik acak dibuat di setiap plot. Total sampel yang akan dihasilkan adalah 20 titik dikali 24 pol sama dengan 480 sampel. Data yang diambil semua pita multisosial dan indeks yang terkait dengan setiap titik diekstraksi. Untuk pengolahan data udara, berikut merupakan rumus indeks vegetasi yang digunakan untuk menghasilkan 6 indeks vegetasi. Untuk seleksi fitur, evaluasi ekstensif terhadap 7 algoritma klasifikasi mesin learning yang berbeda untuk menilai kinerja mereka dalam mengklasifikasi varietas padi. Algoritma yang diuji meliputi neural network, pohon keputusan, support vector machine, random forest, Naive Bayes, regresi logistik. Selain algoritma individu itu juga mengeksplorasi kinerja algoritma ensemble yang diuji, yaitu ada boost, gradient boosting, rangkaian algoritma berkinerja tinggi. Untuk algoritma klasifikasinya, variabilitas mode penilaian menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengevaluasi hubungan antara fitur. Untuk metode penilaian internal yang digunakan, metode penilaian internal yang melibatkan gen informasi, chi-square, regresi linear. Penilaian dan skor untuk fitur memberikan skor untuk setiap fitur menggunakan penilaian dan model yang sesuai. Untuk penilaian akurasi, metode validasi silang K-fold menggunakan metode validasi silang K-fold untuk mengevaluasi model pembelajaran mesin, membagi dataset menjadi 10 subset dengan pelatihan pada 9 subset dan pengujian pada suatu subset yang diulang 10 kali. Untuk penilaian akurasi menggunakan 5 parameter standar.
semua klasifikasi dan penilaian akurasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Orange Data Mining versi 3.34. Untuk analisis kontribusi fitur menggunakan kinerja model klasifikasi dengan dan data fitur individu untuk memahami bagaimana setiap fitur mempengaruhi akurasi klasifikasinya. Untuk metode permutasi penting untuk memahami fitur mana yang paling berpengaruh dalam membuat prediksi. Untuk menyelidiki bagaimana setiap fitur berkontribusi terhadap klasifikasi kelas tertentu, digunakanlah perpustakaan SHAP yang memberikan estimasi sejauh mana setiap fitur mempengaruhi output model. Untuk hasil yang pertama, karakteristik spektral tanaman yang diamati. Untuk perubahan dinamis dalam reflektansi spektral dan indeks vegetasi untuk ketiga varietas padi, nilai-nilai spektral tanaman cenderung berubah selama tahap pertumbuhan karena perubahan fisiologis dan morfologis yang terjadi saat tanaman berkembang. Di bawah kondisi normal, spektra padi berubah dari 6 hingga 9 WAP. Karena 9 WAP berada pada puncak tahap vegetatif pertumbuhan padi. Untuk nilai-nilai NIR dan indeks vegetasi cenderung menurun dari 9 hingga 12 WAP yang merupakan periode tahap generatif ketika tanaman siap untuk dipanen. Untuk poin yang kedua, seleksi fitur. Tabel 4 ini memberikan ringkasan dan komponen seleksi fitur. Hasil menunjukkan bahwa fitur green secara konsisten muncul di semua dataset tahap pertumbuhan. Setelah mengidentifikasi fitur untuk setiap tahap pertumbuhan, dilakukan penilaian variabilitas intrakelas dari fitur-fitur ini. Variabilitas intrakelas dievaluasi sebagai deviasi standar. Variabilitas intrakelas yang lebih rendah mengimplikasikan bahwa fitur green lebih konsisten dan dapat diandalkan dalam menangkap karakteristik khas tiap varietas. Meningkat ketepatan proses klasifikasi. Dari analisis ini ditemukan bahwa fitur green menunjukkan deviasi standar terendah di antara tahap pertumbuhan. Untuk klasifikasi varietas, tabel ini merupakan menunjukkan varian kinerja rata-rata algoritma pembelajaran algoritma mesin learning pada berbagai pertumbuhan tanaman padi. Untuk kontribusi fitur, analisis kontribusi fitur pada minggu ke-12 setelah tanaman menunjukkan bahwa fitur green memiliki daya prediksi tertinggi, mengungguli indeks vegetasi tradisional seperti LCI, JNDVI, NDVI, dan LAI. Keterbatasan kapasitas UAV untuk cakupan area luas menjadi tantangan, sementara penginderaan jauh satelit dapat menjadi solusi untuk cakupan spasial yang lebih luas. Efektivitas algoritma machine learning, terutama neural network, algoritma machine learning khususnya neural network terbukti paling efektif dalam mengklasifikasikan varietas padi, terutama pada tahap pertumbuhan tanaman 12 WAP. Studi menyoroti pentingnya pemilihan tahap pertumbuhan yang tepat untuk mencapai akurasi klasifikasi tertinggi. Untuk keunggulan fitur green sebagai prediktor utama, fitur green menjadi prediktor utama dalam mengklasifikasikan varietas padi dengan kontribusi signifikan terhadap klasifikasi yang akurat. Meskipun waktu pelatihan neural network lebih lama, studi menekankan bahwa itu merupakan pilihan terbaik untuk tugas ini, menunjukkan hasil akurasi tertinggi pada tahap pertumbuhan 12 WAP. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini menyimpulkan dengan menyarankan bahwa penelitian masa depan dapat mengeksplorasi indeks vegetasi alternatif dan algoritma pembelajaran mendalam untuk meningkatkan hasil klasifikasi. Evaluasi lebih lanjut terhadap berbagai varietas padi juga direkomendasikan untuk memperkuat model dan meningkatkan keberlanjutan penelitian. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.